Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agustin Ragung Praja Pramarta dengan NIM 2513061013. Saya absen 14. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai learning journal mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan 16. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan pertama ini membahas mengenai pengantar Sistem Komunikasi Indonesia, yang dimana materi ini membahas mengenai pengertian dan konsep dasar sistem komunikasi, sejarah perkembangan komunikasi di Indonesia, serta struktur komunikasi yang meliputi media massa, komunikasi interpersonal, dan komunikasi organisasi. Selain itu, dijelaskan peran komunikasi dalam pembangunan Indonesia. Manfaat yang saya peroleh dari mempelajari materi ini yaitu dapat memberikan pemahaman mengenai sistem komunikasi di Indonesia. Pengalaman yang saya peroleh juga yaitu saya bisa memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup mata kuliah. Nah, pada pertemuan kedua ini membahas mengenai media massa di Indonesia, yang dimana materi ini membahas mengenai sejarah media massa di Indonesia, peran media dalam demokrasi, regulasi seperti UU Pers dan kode etik jurnalistik, serta perkembangan media digital dan media sosial. Manfaat yang saya peroleh dari mempelajari materi ini yaitu saya dapat menambah wawasan saya tentang peran media dalam membentuk opini publik, dan pengalaman yang saya peroleh yaitu saya menjadi lebih kritis dalam menyikapi suatu informasi dari media. Selanjutnya pada pertemuan ketiga yaitu membahas mengenai komunikasi politik di Indonesia, yang dimana pada materi ini dibahas mengenai teori komunikasi politik, peran media dalam politik, kampanye politik melalui media, serta isu-isu komunikasi politik di Indonesia. Manfaat yang saya peroleh yaitu saya bisa memahami hubungan antara komunikasi, media, dan kekuasaan publik. Pengalaman yang saya peroleh yaitu saya jadi lebih peka terhadap pesan-pesan politik yang disampaikan oleh media. Selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu membahas mengenai sistem komunikasi di desa dan kota, yang dimana materi ini membahas mengenai perbedaan sistem dan pola komunikasi masyarakat desa dan kota yang dipengaruhi oleh budaya, teknologi, dan lingkungan sosial. Manfaat yang saya peroleh yaitu saya jadi memahami keberagaman pola komunikasi yang ada di Indonesia. Pengalaman yang saya dapatkan yaitu materi ini relevan dengan realitas sosial masyarakat di Indonesia. Pada pertemuan kelima, materi ini dibahas mengenai regulasi dan kebijakan komunikasi di Indonesia, yang dimana pada pertemuan ini dibahas pentingnya regulasi dan kebijakan komunikasi dalam mengatur media dan informasi. Manfaat yang saya peroleh yaitu saya dapat mengetahui batasan hukum dan etika dalam berkomunikasi, serta pengalaman yang saya dapatkan yaitu saya jadi lebih memahami betapa pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan suatu informasi. Pada pertemuan ke-6 membahas mengenai sistem komunikasi antar pribadi di Indonesia, di mana materi ini membahas mengenai komunikasi antar individu yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan norma sosial Indonesia. Manfaat yang saya peroleh yaitu saya dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan santun. Serta pengalaman yang saya dapatkan yaitu melalui materi ini, saya jadi mudah memahami karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 yaitu membahas mengenai materi komunikasi era digital, yang dimana pada pertemuan ini membahas mengenai perubahan pola komunikasi akibat perkembangan teknologi digital. Manfaat yang saya peroleh yaitu membantu saya dalam menggunakan media digital secara bijak. Pengalaman yang saya peroleh yaitu saya menjadi lebih sadar terhadap dampak positif dan negatif komunikasi di era digital. Nah, pada pertemuan ke-8 ini saya mengerjakan ujian tengah semester, jadi tidak saya jelaskan. Selanjutnya pada pertemuan ke-9 yaitu membahas mengenai regulasi dan kebijakan komunikasi di Indonesia, yang dimana materi ini membahas mengenai UU Penyiaran, UU ITE, lembaga pengawas media seperti KPI dan Dewan Pers, serta dampak regulasi terhadap kebebasan pers. Manfaat yang saya peroleh yaitu saya jadi dapat memahami peran hukum dalam menjaga keseimbangan kebebasan dan tanggung jawab komunikasi. Pengalaman yang saya peroleh yaitu materi ini menambah wawasan saya tentang etika komunikasi digital. Pada pertemuan ke-10 yaitu membahas mengenai komunikasi dalam era digital, yang dimana membahas mengenai perkembangan teknologi digital, media sosial, serta perubahan pola komunikasi, dan juga dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik, serta tantangan komunikasi digital. Manfaat yang saya peroleh yaitu mendukung kemampuan berkomunikasi di era modern. Pengalaman yang saya peroleh yaitu saya menjadi lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di media digital. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-11 membahas mengenai sistem komunikasi organisasi, yang dimana materi ini membahas mengenai komunikasi internal dan eksternal organisasi, tujuan komunikasi organisasi, serta isu dan tantangan yang dihadapi. Manfaat yang saya peroleh yaitu saya jadi dapat memahami betapa pentingnya komunikasi dalam keberhasilan tujuan suatu organisasi. Pengalaman yang saya peroleh yaitu materi ini relevan dengan pengalaman berorganisasi saya di kampus. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 yaitu membahas mengenai komunikasi dalam iklan dan pemasaran, yang dimana pertemuan ini membahas mengenai peran iklan, strategi komunikasi pemasaran, serta dampak iklan terhadap konsumen dan etika dalam iklan. Manfaat yang saya dapat yaitu saya jadi memahami cara komunikasi persuasif bekerja. Pengalaman yang saya dapat itu saya menjadi lebih kritis terhadap pesan suatu iklan. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 yaitu membahas mengenai peranan opinion leader, yang dimana materi ini membahas mengenai pengertian opinion leader, perannya di media sosial, serta tantangan yang dihadapi. Manfaat yang saya peroleh yaitu saya jadi lebih memahami pengaruh tokoh publik dalam membentuk opini masyarakat. Pengalaman yang saya peroleh yaitu materi ini relevan dengan fenomena influencer saat ini. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-14 yaitu membahas mengenai komunikasi antar budaya di Indonesia, yang dimana materi ini membahas mengenai keragaman budaya di Indonesia, dampaknya terhadap komunikasi, konflik antar budaya, serta peran media. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan keberagaman budaya yang ada di Indonesia.
Pengalaman yang saya peroleh yaitu materi ini penting untuk kehidupan masyarakat multikultural. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-15 membahas mengenai evaluasi sistem komunikasi di Indonesia, yang dimana materi ini membahas mengenai tantangan sistem komunikasi di Indonesia, dampak digitalisasi, serta rekomendasi perbaikan. Manfaat yang saya peroleh yaitu dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan solutif. Pengalaman yang saya peroleh itu saya dapat melihat sistem komunikasi Indonesia secara lebih menyeluruh. Nah, pada pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir, di sini saya mengerjakan ujian akhir semester yaitu membuat tugas video learning journal dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Sekian pemaparan learning journal dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.